Emang walaupun masih ada pertanyaan PDIP soal juara nih kursinya, tapi kayaknya dia kehilangan kursi mungkin hampir 20 ya. Kalau Sementara menurut Golkar saya, mungkin bisa nambah 20 kursi loh. tadi saya mendengar bahwa Golkar mendapatkan jatah 5 Menteri utama. menteri, dan 5 menteri itu termasuk si menteri utama itu. Jadi 5 menteri, tapi mungkin kalau menteri utama itu hitungnya 2 menteri. Saya mendapat kabar bahwa ketua tim transisi nantinya akan diketuai oleh Airlangga Hartarto ya, Kayaknya kalau dari daftar pendek yang beredar di yang banyak tim, itu. yang mungkin yang paling bisa diterima pasar tuh Budi Sadikin kali ya. Oke, welcome to Total Politik dan jumpa lagi di Editors Talks. Talks. Ya, bersama Ketum dan Ketum Uni Lubis dan Dewan Pembina Bambang Harimurti. Bina Bambang Harimurti. Iya, Ya, kan? Ketum Uni Lubis. Oke, Ya, kalau gitu kita mulai dulu dengan bagaimana pertemuan kalian dengan Gibran. Aduh, Kalian kita- awalnya. betul, kita pengen denger kita nih. pengen denger. Nah sekarang ganti ya kita nanya Mbak Uni. Iya. Mbak Uni kemarin baru Deg-degan juga kita ditanya. Takut bocor kan. Mbak Uni kemarin baru makan sama kakaknya Pak Prabowo, presiden terpilih versi Quick Count. Kamu ngeliat Dan di IG kakak ya? ipar. Iya, ada Bu Mari Pangestu, ada mantan Singapore Ambassador di Indonesia ya kan. Pertemuan ini buat power breakfast kayak gitu kemarin tuh ya. Lunch. Power lunch bersama Udi Lubis. Real talk with Udi Lubis. Kalau breakfast, Dan- kalau dan- breakfast Budi sama Gibran. Dan iya. Bianti ini kan anggota Anda tim juga. Pandawa ya nggak? Oh gitu ya. Nah ini apa yang termasuk ini Mbak kabar terbaru kita lihat sejak dari Istora Senayan kemarin pas pidato kemenangan ketika Pak Prabowo memperkenalkan Ibu Titi Soeharto itu riuh satu stadion tuh. Dan setelah itu Balik gitu kan. setelah itu beberapa hari kemudian beberapa FYP ku lihat Ibu Titi lagi gitu. Kenapa Bu Titi dan kakaknya Pak Prabowo relasinya apa yang Nah, gue bridging lo? mau tanya. Enggak, gue mau nanya bridging lo ini. Bridging gua adalah apakah ada informasi dari keluarganya Pak Prabowo bahwa ada potensi balikan seperti yang kita lihat di Nah. media sosial? Ada nggak potensi? Balikin Iya, oh, Bu Titi balikan sama Nah, Pak Prabowo. aspirasinya kan kencang. Nah, Keluarga gimana? ya, ada. Apalagi Aring ngomentarin ini women support women. Kan Mbak Uni bilang sosialita merapat. Oh itu Iya. bukan sosialita merapat, itu women super woman kata gua. Gitu. Ya kemarin aku memang sebenarnya jadi itu yang ngundang Ibu Mari Pangestu untuk karena Pak Ashok Mirpuri mantan dubes Singapura Indonesia like long time ago sempat lama di sini, kemudian dia jadi dubes di Washington DC, baru berapa bulan ini dia selesai urusan kedubesannya. Dia ke Jakarta. Sebenarnya ke Jakarta cuma 2 hari, tapi dia punya banyak teman lah di Indonesia. Jadi Bu Mari berinisiatif untuk ngundang. Jadi saya kayak pelengkap penderita lah, paling muda di situ. Itu kan senior banget ya, narasumber zaman jebot ya. Ada Bu Atika Makarim, ibunya Nadiem. Mas Menteri Nadiem. Tapi ada Profesor Sudrajat dan Ibu Bianti ya. Tentu kita banyak ngobrol macam-macam. Bagian itunya sih nggak disampaikan secara eksplisit ya. Tapi saya mendengar bahwa dari sebelumnya ya, karena dari pertemuan sebelumnya juga, satu sebetulnya nggak ada masalah juga kalau misalnya Pak Prabowo dan Bu Titi rujuk ya. Apalagi saya melihat bahwa di Instagramnya seperti yang saya tweet itu bahwa ya ini setiap 5 tahun sekali, tapi lebih banyak kayaknya frekuensinya sekarang mungkin karena Pak Prabowo front runner ya. Kelihatan ekspresif suasana kemenangannya itu juga tergambar di Instagramnya Bu Titi Soeharto. Itu sepertinya mereka itu sangat mesra karena Bu Titi itu hampir selalu ngomentarin Mas Bowo, postingan-postingan itu Mas Bowo dengan gambar yang pakai love 2 mata gitu ya. Nah,
eh, saya menjadi saksi ketika saya wawancara di Bangkok tanggal 14 Oktober 1999, wawancara Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh telepon-teleponan sama Bu Titi, saya rasa 2 atau 3 kali. Itu mereka tuh dalam term yang baik ya, padahal waktu itu dalam posisi yang udah berpisah ya. Mereka tuh janjian mau menghadiri pernikahan teman lah gitu. Nah, jadi sebetulnya dari kedua belah pihak tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kita lihat, meskipun ya ini kan bukan gosip ya, kita bukan entertainment ya. Tapi kan ini political person nih, calon kepala negara. Ya, jadi Calon gini, ibu negara. Calon ibu negara. jadi ketika dibicarakan kan ini tiap 5 tahun selalu seperti itu, tiba-tiba jadi dekat, tiba-tiba kayak saling berhubungan. Tetapi kan kemudian orang-orang yang ingin bahwa mereka kembali bersama itu melihat bahwa kalau bersama kembali itu akan memberikan keuntungan politik kepada Pak Prabowo sebagai capres. Ya, jadi karena kan bahwa Pak Prabowo itu sering disebut gini kan, orang-orang yang dari kelompok yang oposisi Pak Prabowo atau lawannya Pak Prabowo itu mengatakan kalau mengurus keluarga aja nggak bisa, bagaimana mengurus keluarga, selalu kan disebut-sebut seperti itu ya. Kalau dua periode sebelumnya tadi dari kubu yang pro Jokowi lah yang seperti itu. Nah tapi kalau per sekarang itu kan udah nggak relevan karena Pak Prabowo setidaknya menurut real quick count dan real count KPU masih leading di atas 58%, sehingga kembali bersama dengan Ibu Titi itu is not an issue anymore gitu ya. Dan untuk proses kemenangan. untuk proses sekarang udah nggak. Jadi sekarang udah nggak. Jadi kan sekarang kalau misalnya Pak Prabowo udah merasa bahwa dia adalah menang, meskipun masih ada proses hak angket apa segala macam rencana, tapi sekarang real count dan quick count udah menang. Jadi sebetulnya nggak relevan lagi dia rujuk dengan Bu Titi gitu ya. Tidak memerlukan lagi gitu ya. Iya. Nah sekarang apakah yang saya dengar bahwa mereka sepakat lebih baik dalam posisi seperti sekarang. Lebih baik dalam posisi sekarang tuh artinya ya mereka baik, berhubungan seperti teman baik, apa segala macam ya. Jadi bagaimanapun punya anak juga. Jadi itu. Nah mungkin pertanyaan kamu berikutnya adalah siapa yang akan menjalankan role ibu negara kan? Ya kan? Iya. Sebetulnya gini juga ya. Kalau dulu ibu negara tuh jadi penting tuh berasa kayak di era Orde Baru menurut aku, zaman Dharma Wanita ya, ketika aktivitas dari istri tuh mempengaruhi banget kondite dari suami. Makin kesini kan sebetulnya semakin tidak terlalu relevan. Zaman Ibu Iriana mungkin karena Bu Iriana kan low profile. Ada kan. oase. Tapi zaman Ibu Ani Yudhoyono ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang zaman Ibu Iriana ada oase kabinet Indonesia Bersatu. Saya pernah wawancara soal itu. Tapi itu juga lebih low profile ya. To the point sebetulnya waktu itu setahu saya oase kabinet itu akhirnya ke bawah pakai networkingnya PKK segala macam seperti itu ya. Jadi yang udah eksis ya. Deklarnas. Jadi di atas itu kayak yang kayak semacam ini aja lah, apa namanya, solidaritas ibu-ibu kabinet untuk mensupport program yang sebetulnya dikerjakan selain oleh PKK juga oleh kementerian yang lain sampai ke bawah, kesehatan, posyandu apa segala macam. Tapi dalam soal naiknya Gibran jadi cawapres, pengaruh ibu negara cukup besar di sini. Itu kan that's another story. Tapi itu cerita keluarga sih ya. Ya. Jadi yang saya dengar kabar adalah role ibu negara atau aktivitas yang berkaitan dengan perempuan yaitu bisa dilakukan oleh Ibu Bianti sebagai kakak tertuanya. Prabowo kan punya 2 kakak perempuan ya. Ibu Bianti dan Mbak Yani ya. Dan Mbak Yani sudah sendirian ya karena meninggal suaminya. Nah, aku malah baru tahu. Tapi intinya sekarang itu sudah tidak terlalu relevan lagi bahwa harus ada istri presiden yang menjalankan agenda-agenda yang berkaitan dengan spouse. Itu bisa nggak ada dan juga bisa diwakili kalau untuk kepentingan perempuan ya. Yang bisa aku sampaikan, Bu Bianti mengatakan dia sangat concern terhadap women empowerment, bahkan dia turun langsung ke berbagai kota untuk membantu caleg-caleg perempuan Gerindra
ya untuk supaya seneng lah, ada support ya, ada support Women Super Women ya. sebagai kakaknya Prabowo Subianto ya. Kayak film Madam Web dong. Aku belum nonton dan dia ingin sebenarnya perempuan Indonesia itu lebih mendapatkan perhatian berkaitan dengan pendidikan dan financial independence. Jadi bukan sebagai istri lah. Jadi jangan ke istrinya, tapi bagaimana perempuan, istri atau ya terutama yang istri-istri ini ya terutama itu punya exposure terhadap peningkatan keterampilan. Oke. Tuh. Kalau saya malah dengar dari ya timnya lah ya, timnya tuh ada kekhawatiran kalau malah menikah kembali itu akan menimbulkan image kembalinya cendana. Terutama ya. Sehingga mereka baru. mengusulkan lebih baik buat Mbak Titi ini diberikan posisi semacam special envoy lah gitu. Ya, jadi yang lebih Ya bebas karena ya. sebetulnya Mbak Kan Titi anggota udah DPR, bagian kan? anggota Oh iya, DPR, anggota DPR ya. dan Gerindra pula. Kan Mbak Titi Ya. ini majunya dari Gerindra. Artinya sebenarnya caleg-caleg perempuan alek Gerindra nantinya, apalagi yang punya history dekat dengan Prabowo, kalau nanti Prabowo benar-benar sudah resmi jadi presiden terpilih, kan bisa mendapatkan Ya. appointment, bisa penugasan Iya. gitu loh. Jadi Dan saya Poin lihat tadi. juga kalau kita lihat ya di kan keluarga itu berkumpulnya di tim Pendawa ya, ada Bianti, ada Mariani, ada saudara-saudara di tim Pendawa itu. Mbak Titi itu nggak masuk loh dalam tim Pendawa itu. Jadi itu udah memberikan informasi juga. Karena mungkin juga Mbak Titi ya harus sibuk kampanye kan. Tapi mungkin kayaknya kali ini masuk ya Jogja ya. Jogja masuk. Dulu waktu Golkar dia Nggak masuk. suara terbanyak loh waktu Golkar ya. Tapi pindah ke 250.000. Berkarya Iya. turun. Turun. Drop. Nah, itu tapi sih. memang bagus juga sih memang. Lebih hemat anggaran juga kan itu Iya. kan kalau nggak ada kegiatan itu. Kalau masalah fungsi Bisa dilakukan afirmasi yang lain. perempuan bisa di semua kementerian, harusnya di memang semua. gender mainstreaming Bisa memang harus lebih di bisa semuanya semuanya. gitu. deliberatif ya. Iya. Apa ya? Iya, dengan pemikiran yang makin terbuka, makin modern, maka anak muda juga nggak ngelihat itu sebagai sebuah role yang harus Betul. ada RI kan. 3 itu jadi nggak begitu. Malah ini sekarang lagi ya. ada role yang baru. Bobby the Cat. Nah, Betul, Itu. Mungkin role yang baru juga nanti di kabinet, mungkin saya dengar ada posisi menteri utama. Jadi dari presiden, Wapres, kemudian menteri utama, baru Menko. Oh ada, jadi kayak gini yang dulu dijanjikan kepada Pak pernah. Abu Rizal Bakri 2014 itu akan diaktifasi lagi nih. Dan mungkin Tahun ini. potensi yang bisa menjabat kalau dia tidak terhalang oleh kasus hukum dan segala macam, itu Pak Erlangga Hartarto ya, karena bagaimanapun mereka melihat bahwa Golkar termasuk Naik ya. partai yang pertama kali mendukung, dan meskipun itu katanya dulu diminta oleh Jokowi untuk membangun koalisi Indonesia Maju, dan yang kedua Golkar suaranya naik. Nomor Tinggi 2 ya. ya. Nomor 2 per hari ini kalau total suara nasional paling tinggi. Bukan tidak mungkin No. secara jumlah kursi bukan Ya. tidak mungkin bersaing Menyalip dengan PDI. dengan Mbak, PDIP. ya, saya lihat di perhitungannya timnya Golkar sendiri mungkin hanya 2 kursi loh bedanya. Ya, katanya kalau nggak Ya. 2 atau 3 aja. Ya. Meskipun ada info yang lain juga di belakang bahwa sekarang katanya kondisinya udah punya gap yang cukup Suara PDIP cukup ya. di kursi ya Mbak ya. Di kursi, Sebaran dan jumlah kursinya udah PDI jauh lebih. Tapi yang menarik ya ngomong lebih soal ini besar. ya. Kira-kira kan walaupun masih Soal juara. Ibu Titi nih, soal Ibu Ya, Titi. enggak, soal Golkar Oh, sama Golkar. PDIP ya. Kira-kira kan Emang walaupun masih ada PDIP pertanyaan soal juara nih kursinya tapi kayaknya dia kehilangan kursi mungkin hampir 20 ya. Kalau Sementara menurut- Golkar ya, mungkin bisa nambah 20 kursi loh. PDIP kemungkinan kalau menurut kalkulasi ini saya terima dari Golkar ya, saya udah kasih sama Didi juga kemarin, total kursi DPR 580, PDIP kemungkinan turun 108. kehilangan 19 Ya. kursi, sementara Golkar nambah 19. Malah pas. Jadi ininya deviasinya cuma 2-3 kursi aja. Kan pertanyaan apakah ini berarti kursi PDIP diambil oleh Golkar? Kayaknya tempatnya sih beda. Ya. Beda, Golkar kan menang di sebaran kan. Iya. Iya. Sementara Dan dia menang di kursi-kursi yang murah.
Murah betul. yang Dan saya kursi mengutip keenam. temannya Nah, Total Politik, mungkin jangan-jangan dia juga ini ya, yang apa namanya, Siapa yang teman Total Politik? temannya Total Temannya Mbak Politik Uni juga namanya dong, El kalau- Munces ya, Menkominfo Budi Ari, pada saat dia menerima pertanyaan dari jurnalis Malaysia minggu yang lalu, dia mengatakan bahwa Golkar itu kelihatan menempatkan caleg-caleg potensial termasuk yang baru ya. Misalnya kayak di Jabar 1 Nurul Arifin ya. Selama ini kan dapat ya. Tapi kemudian di situ ada istrinya Ridwan Kamil ya, Bu Cinta, yang suaranya juga tinggi ya. Saya nggak tahu minggu yang lalu saya ngeliat 24.000 paling tinggi lah Iya. di dapil itu, jadi potensi masuknya besar. Jadi strategi Golkar seperti itu di tempat yang potensial masukin tambahan Iya. caleg-caleg itu ternyata works well. termasuk yang pemilih orang ini. Korea ya, kelihatannya Ya. dapat juga. Chong Sung Kim. Ya, Chong Sung Kim Ya, kayaknya kelihatannya dapat. Kelihatannya dapat. Kalau menurut Oh. catatan dari kalkulasi dari tim Golkar itu kelihatannya dia dapat. Oh, nggak dapat kemarin karena mungkin suara luar negeri belum masuk. Iya. Oh, oke. Kalau pas masuk suara luar negeri mungkin dia akan naik gitu. Kalau kursi ini Karena uncertainty. Korea kayaknya dia agak serius garap kan. Jadi Iya, per hari WNI Kamis di Korea per hari nih kan. Kamis yang lalu kan Mr. Kim ini sudah dapat lebih dari 17.000 suara, masih akan nambah. Sebagai perbandingan total suara untuk seluruh caleg dan partai Yusril, PBB dan Amin Rais, umat di dapil yang sama tidak sampai 10.000. Jadi Tapi kan di situ ada incumbent. Christina Aryani incumbent. Iya, Golkar ya? Kayaknya dia Golkar. pasti dapat ya kalau Iya. Christina. Enggak, Nah justru mungkin seperti itu nambah, justru potensi nambahnya di mungkin dapil ada. itu yang terakhir gua ikutin, nggak tahu per hari ini ya. Yang paling tinggi itu Abraham untuk Golkar. Sriwijaya. Tapi Iya. susah nih real count ini mungkin karena masalah sirekap itu Sirekap, kadang-kadang ya, bisa iya. naik turun. Betul. Makanya bahkan ada kabar juga PDI yang tadinya 2 kursi bisa jadi 1 di Jaksel ya. Di Jaksel. dapil, Ini Jaksel saya di itu handphone si saya Eriko ya? ini Eriko terus terbaru ya? Yang ada Masinton. nih, Masinton ya? ini terus isinya si rekap terus. Nggak, karena ngecekin pileg. Terakhir gimana? Oh PDIP yang tertinggi di Nih. situ Once dong. Once, Once. betul. Malah Mega. PSI lumayan di DKI ya. Nih, Iya. DPRD. Kalau berdasarkan si rekap paling tinggi itu Golkar itu per berapa persen nih? Ini DPR ya. DPR RI 59,25%. Si rekap Golkar itu yang paling tinggi Abraham Sriwijaya ya 30.000. Rekap ya. Ya yang udah hampir 60%, 59%-an. Incumbent Christina Aryani itu 16.000. Terus Erliana Kumala itu 16.000 juga, Chong Sung Kim 19.000. Wow, lebih tinggi. Lebih tinggi daripada incumbent, tapi paling tinggi itu Abraham itu. Yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat kan faktor pileg itu kan sebenarnya sangat kompleks ya. Maksudnya variabel yang dihitung itu lebih banyak ketimbang pilpres gitu. Dan terutama karena dapilnya ini kan memang dapil orang yang mungkin milih orang, tidak milih partai. Betul. Ya. Golkar itu 60% masih suara orang, bukan suara Iya. partai. Figuritasnya tinggi ya. Ya. Nah, yang kedua kalau kita bicara pileg kan juga soal suara presentase seberapa banyak bisa dikonversi menjadi kursi kan gitu. Ya, banyak partai-partai ya kayak dulu kan Gerindra juga lebih gede popular vote, Iya. tapi Golkar lebih banyak kursi Iya, betul. daripada Gerindra, Karena dia menang di kursi mahal. kursi mahal. Nah, kalau saya lihat nih Golkar nih memang fenomenal banget yang sekarang gitu ya, terutama di daerah-daerah yang menjadi. Tapi gini, menurut saya ya, apakah itu kursi PDI kan pertanyaannya Iya. itu tadi. Untuk di daerah-daerah yang PDI-nya kuat, ya Golkar tuh mengalami kenaikan. Nah, Nah, Jawa Tengah ya. kita contohkan Jawa Tengah nih ya. Saya ambil wilayah Jawa Tengah. Jadi bukan PSI yang ngambil tapi Golkar ya. Golkar. Nah, Golkar itu di Jawa Tengah itu sekarang di penghitungan 76%, ya. Suara Golkar itu di 13% di Jawa Tengah. Jadi teori ekor jas ini nggak berlaku dalam Kotel pemilu nggak ini. berlaku di Pileg. pemilu kali ini. Kalau memang ini benar sampai nanti penetapan KPU, artinya ada mitos dan fenomena yang terpatahkan di pemilu kali ini bahwa pemenang pemilihan presiden pasti memberikan efek ekor jas yang maksimal
buat partai asalnya sehingga partai asalnya jadi ruling party. Ini atau Jangan-jangan ini yang malah terjadi split voting Split ticket vote ya. Split ticket vote. atau malahan jangan-jangan ini lebih dampak bansos karena kan Menko Ekonomi memang yang Betul. kemana-mana soal bansos ini. Meskipun lagi-lagi yang mengklaim kan artinya kalau banyak tudingan orang-orang kan bahwa ya simpel aja ketika dibagikan bansos semua kreditnya pergi ke presiden. Ya. kan. Iya. Tapi Dan ke kan Prabowo kalau kita lihat Gibran. ini agak menarik sih, maksudnya posisi Golkar di sini ya. Posisi Golkar ini adalah satu-satunya partai tiga besar yang tidak punya kader yang maju di Pilpres ini. Iya. PDI punya, Wapres juga enggak ya. Pilpres juga enggak, ya kan? Hmm. Jadi Tapi di 2 pemilu sebelumnya juga nomor 2 kan. Artinya kembali Iya. tadi kualitas calegnya. Enggak, tapi Itu perayaan kan- suara sekarang nomor 2. Kalau kemarin kan perayaan suara nomor 3. Ya. Tapi Kursi kursi nomor Kursi 2. nomor 2. Jadi Ya. ada kenaikan. kenaikan. Jadi kan kalau sekarang kita lihat angkanya kan agak fenomenal nih kan. Iya. Ya. Mepet sama PDI, Mbak. Kalau dulu Iya. 3 itu jarak sama PDI-nya jauh. Bahkan bukan tidak mungkin loh bisa juara. Iya. Iya. Walaupun kecil ya kemungkinannya. Tapi sangat Untuk mungkin. jumlah kursi. Kursi. Ya, untuk jumlah kursi bukan masih, tidak mungkin bukan. bisa juara. Nah, kalau menurut orang Golkar yang baru saya temuin masih terbuka dan sangat terbuka kemungkinan bisa juara dari segi Betul. jumlah Nah, kursi. pertanyaannya Jadi, apakah karena Golkar ini adalah pendukung utama Orde Baru, apakah ini bisa dikaitkan Kenapa sebagai Orde Baru? fenomena kembalinya Orde Baru? Pasti itu akan jadi pertanyaan. Ya, Kan tapi sudah. Tapi kan pemilu 2004 ketika menang pemilu kan bukan berarti Orde Baru bangkit lagi kan Mas pada waktu itu ya. Nggak, Mbak tapi Akbar berhasil sekarang merecovery. image-nya, jadi gini kan, ini kelihatan lebihnya karena apa? Satu, ada beberapa unsur Orde Baru yang muncul ya, dan itu memang dibawakan oleh Golkar ya. Satu, AI-nya Erwin soal- Aksa pakai deepfake AI suara dan fotonya Presiden Soeharto yang kalau saya cek ke orang-orang Golkar itu tidak diakui sebagai produk resmi partai. official campaign partai, Hmm. tetapi jadi nggak diakui. Ini kayak Mission Impossible nih, kalau berhasil iya, tapi kalau enggak ternyata nggak diakuin gitu ya. Ya. Yang jelas itu idenya dari Erwin Aksa ya, yang pakai segala macam deepfake. Bahkan Erwin Aksa tuh pakai, dia dapat ucapan selamat dari Miss Barack Obama dan Michelle Obama. Kalian dapat nggak? Oh, gitu. Belum gua kasih ya. Jadi Apa coba selamat apa? ya dia berinteraksi Dengan AI, dengan AI. gitu-gitu ya, dia tanya jawab gitu-gitu ya. Jadi dia benar-benar embrace AI ini ya, deepfake ini. Nah, kalau strategi kampanyenya sendiri kalau di Golkar itu sebetulnya yang in charge mestinya Mutia Hafid dan Nur Arifin ya, PMO-nya. Penggalangan opini, pengadangan media dan opini ya. Tapi ya kalau menurut orang Golkar juga tidak ada yang kemudian strateginya apa. Jadi yang menonjol kan memang yang ini, bawa-bawa Orde Baru. Yang kedua ya ada munculnya Titik Soeharto meskipun dari Gerindra ya. Dan tentu saja on top of that ya figur Prabowo yang oleh sebagian orang masih dianggap sebagai bagian dari Orde keluarga Baru. Cendana. Meskipun sudah mantan, meskipun belakangan juga banyak cerita bahwa mereka sebelumnya Ribut. belum secara resmi berpisah. Jadi minimal balik dari lagi ke topik awal nih, gitu. minimal tiga highlight ini. Bahkan ada lagi nih, jangan lupa, kan bahkan sempat di Prabowo dituduh berkhianat oleh keluarga Cendana kan. Ya sebetulnya Ya. gitu kan. Meskipun Bu Mega dalam pidato di depan relawan beberapa waktu terakhir bilang bahwa kekuasaan sekarang seperti Orde Baru. Iya. Malah Pak Jokowi yang dituduh kepada Orde Pak Baru. Jokowi itu mengarahnya. Bukan Pak Prabowo dan Dari cara-cara, jadi lebih ke Cara-cara. cara-cara, dan sebenarnya cara-cara ini kan yang kemudian mendorong dijadikan alasan untuk hak angket juga Iya. kan, terutama oleh pasangan 03 dan 01. Jadi ada semacam fenomena-fenomena itu Ya, yang dan- membuat ini Orde Baru balik lagi nih. Dan kalau paslon 1, paslon 2 kompak, bergulir pasti nih hak angket kalau lihat jumlah kursinya. 03 03 ya. 314. Iya, karena kan Heeh. pasti bergulir nih. Heeh. Tapi kan Pak Jokowi udah bereaksi juga. Ya, ya. Tapi ini kalau kita lihat balik ke isu Golkar tadi ya, lepas dari isu kampanyenya, Mbak. Kalau saya sih ngelihatnya ini juga kuncinya keberhasilan Golkar untuk mengisi
daerah-daerah yang di 2019 mereka nggak punya. Iya. DKI itu mereka cuma 1 kursi loh 2019 tuh. 19 Cuma Christina Ariani Oh aja. iya. Nah sekarang kemungkinan di Jakarta Utara, Barat Utara, Kepulauan Seribu itu 2, ada Bang Erwin Aksa dan Zaki Iskandar, yang mana di situ terakhir yang menang tuh Pak Tantowi Yahya. Nah sekarang Selatan juga dapat 1, jadi kemungkinan Zaki di bawah Erwin sih ya Iya, perolehannya. Bang Erwin itu terakhir kita 22 Februari ya. Itu udah hampir 200.000 perolehan suaranya dari tabulasi yang internalnya beliau. Bang Erwin Waksa ini memang perlu deket banget dengan Pak Prabowo karena dia termasuk sekarang mengembangkan industri persenjataan di Makassar. Kelihatan kok Erwin Aksa kali ini all out ya, sering sekali muncul apa segala macam. Jadi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, appearance dia di media apa segala macam juga kelihatan lebih aktif ya. Jadi memang kalau saya lihat sih memang Partai Golkar itu kekuatan di calegnya memang. Jadi gimana Dari dulu. caleg-calegnya ini menjelang hari-hari pemilihan itu bisa punya akses terhadap sumber daya apapun. Iya. Nah itu Iya, termasuk yang seperti itu PAN juga kan? PAN juga. PAN pakai orang-orang terkenal. Ya. Oh, PAN juga lumayan Iya. tuh. Naik, Jadi benar kan. strategi Hampir- pakai artis-artisnya pakai itu 7%. Mungkin bukan hanya artis, Jadi- tapi bener kata jadi Ali bisa PAN tuh mengakses jadi- sumber daya. Sumber PAN daya. itu bisa disebut partai artis nasional. Kalau itu kan polanya udah terjadi 3 Lama kali dari pemilu sejak yang lalu. Termasuk yang narasumber total politik Lula kayaknya masuk ya Jakarta ya. Aku belum cek. tuh. Tapi Lumayan tinggi kalau dia. artis sih dari zamannya Hatta Rajasa kan Ya, sebenarnya. dari zaman Eko Patrio, Primus itu Enggak, kan. tapi ini kan menarik kan kalau kita lihat jajak pendapat ketika belum muncul nama artis-artisnya PAN ini kan terancam hilang. Bener. Salah satu yang terancam nggak Nah, lolos threshold. Tapi berkat artis-artis survei. ini masuk lah. Tapi kalau itu sebenarnya ada penjelasannya. Iya. Pertama, partai-partai yang basisnya di luar Jawa, kalau disurvei pasti kecil. PAN itu partai Sumatera. Sumatera tuh dia hampir nggak ada yang kosong tuh. Semua dapil dia sapu bersih tuh. Iya. Dari ujung Aceh Jambi itu ya. sampai Lampung itu. Nah, PKB itu basisnya kan dia survei tinggi. Jawa Timur ya. Dia Jawa Timur dan Pantura Jawa. Ya. Selatan tuh agak lemah tuh PKB. Makanya tuh. PAN itu kursinya banyak banget. Nah, Walaupun cuma dapat berapa persen. Sebarannya, sebarannya. sebarannya prima. nah tapi sekarang Dit Ya. di Lebih Jawa tinggi dari Demokrat loh kalau kursi. tapi sekarang yang terjadi adalah itu pola yang lama. Ya. Jadi ketika dia dianggap nggak lolos, surveinya di bawah 4%, tapi hasilnya selalu 6%. Karena based on Di luar Jawa. caleg-caleg tadi Nah, juga ini ya. sekarang mulai kehilangan kursi di Sumatera, Dit. Sebenarnya PAN kalau Tapi menurut di kalkulasi Jawa Tengah bakal naik. sama sih jumlah kursinya. Sama Kalau menurut sama. kalkulasi 44, Sama, tapi di atas 2019 Demokrat kan. ke 44. Ada Mas. Dia Ya. lagi masih estimasi. Demokrat 54, 54. masih ya, Jadi masih. yang menurut kalkulasi awal nih Demokrat 54 2019, sekarang juga kemungkinan 54. Ya. PAN 44 44 juga. Dia lagi ngejar 48 Stabil, ya. apa 49 gitu. 48 ya, ada kemungkinan dia 48. lagi ngejar itu. Tapi karena memang beberapa daerah di Sumatera mereka kehilangan kursi Misalnya. sekarang. Kayak Kepulauan Riau. Oh. Itu Asman Pak Asman ya? Iya. Itu bukan digarap oleh umat ya enggak ya? Enggak ada hubungannya sama umat. Kayak beda ya kalau saya ngelihatnya ya. Iya. Agak Rencananya kan umat mau mengambil pasarnya PAN kan. rencananya, Nah, tapi kan tapi gini, gagal. BAM, kalau dalam konteks partai politik, once dia udah punya incumbent, walaupun surveinya kecil, pasti ada multiplier efeknya. Iya. Nah ini yang terjadi, asal partainya nggak ricuh aja. Iya, kayak enggak Tapi akhirnya ya Asal partai-partai yang digarap untuk mengambil suara partai lainnya Yang kayak lebih Gelora gede, juga gagal ya. PKN Gelora dari gagal mana? ngambil dari PKS. PSI PSI gagal ngambil dari PDIP dari PDIP. dulu kan memang Tapi kan untuk sekarang PDIP. PSI naik kan. Makanya dibilang Dari PDI, satu PDIP sekian jadi 2 hampir 3. Nah, itu naiknya PSI apa juga karena ngambil dari PDIP? Enggak lah itu, Iya. enggak Iya. sih itu. Itu sih saya duga sih enggak ya. Konversi Karena- PDI itu menurut gua ya memang ke Golkar ya maksimalnya ya. Golkar. Karena gini, BAM,
PSI itu 2019 juga udah kuat di Jakarta. Tapi Nasdem kenapa naik? Apa? Nasdem nggak naik banget kok. Ya, 7 lumayan lah. naiknya. Kalau persentase lumayan 7 lah. naiknya. Hah, Nasdem menurut hitungan 7 kursi. awal. 7 kursi. Oh iya kursi ya. Kalau Naik persentase kan nggak terlalu ya, naik. 7 kursi. Yang menarik anomali di Aceh. Aceh itu jadi provinsinya Anies Baswedan, Iya. tapi partai yang menang Golkar. Nah, kalau Nasdem kenapa dia jadi kuat naik 7 itu? Karena dia bisa memaksimalkan kursi-kursi di Jawa Barat. Gimana pun Jawa Barat tuh ada sekitar 11 dapil atau 12 dapil gitu. Tapi mahal kan kursinya di situ. Iya, tapi di 2019 dia lose semua BM. Karena dia dukung Jokowi kan. Oh, ini karena dukung Anies dia Iya, dapat di Jawa Barat ya? gitu. Jadi kursi Jawa Barat. Siapa PKS? PKS apa Nasdem. 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 Jadi Nasdem. Nasdem dapat Dapat kotelnya Anies ya. yang luar biasa PKB. Iya, tapi iya. di Aceh lucu ya, bukan yang dapat bukan Nasdem. Oh, iya, yang iya. mestinya Mengingatkan lagi, partainya orang Aceh kan. mengingatkan kembali zaman Abdullah Putih ini kan. Ya. Yang Golkar. Tapi kalau partai sih saya melihat selalu variabelnya Caleg. Banyak ya, lebih kompleks. Iya, lebih lebih kompleks selain isu. Iya. Terus juga kekuatan caleg, Iya. incumbency. Dan Tapi sekarang yang menarik jadi partai nggak berubah ya. 9 partai ini nggak berubah. 8. Iya. Hah? P3 Oh, masuk masuk. juga, P3 P3 9. masuk. 9 Tapi tetap. kabarnya turun, tapi tetap masuk. Tetap masuk. 4%. Nah, yang betul incumbency juga mendapatkan tantangan yang serius di tahun ini, Mbak. Banyak kita dapat info gitu ya. Banyak calon-calon incumbent yang Tergusur ya? berguguran di jalan dakwah ini kan. Iya. Let's say misalnya di Jakarta tadi misalnya soal PDI kita tahu misalnya so far dari perolehan suara terbanyak Once Mekel kan yang Iya, Once ya. yang leading. Dua incumbent Eriko Sotarduga dan Mas Hinton ternyata belum bisa Bahkan bersaing. Mas Hinton lebih kecil dari Pak Eriko meskipun sampai 2 hari yang lalu 19.000 something gitu, tapi somethingnya itu lebih gede Eriko ketimbang Mas Iya. Hinton. Tapi Tapi Once ini kan juga lebih karena dia Dikenal. pesohor sebagai main band ya. Tapi gini Mbak, Mas Hinton di bawah Eriko itu bukan hal yang mengherankan. Iya, iya. Karena Eriko memang lebih Sumber lebih daya. punya kekuatan di Iya, iya. dapil Jakarta sebenarnya ketimbang Mas Iya. Hinton gitu. Iya. Nah, Nah, jadi sekarang dengan Golkar yang makin menguat ya, makin menguat termasuk potensi jumlah kursinya di DPR, jadi makin beralasan nggak kira-kira bahwa Prabowo jika dia resmi terpilih sebagai presiden, memang memberikan power lebih besar kepada Golkar. Tadi saya mendengar bahwa Golkar mendapatkan jatah 5 Menteri utama. menteri, dan 5 menteri itu termasuk si menteri utama itu. Jadi 5 menteri, tapi mungkin kalau menteri utama itu hitungnya 2 menteri, apakah 1 menteri utama plus 3 gitu ya. Jadi karena yang ini menteri utama, mungkin itu menarik untuk kita bahas kenapa harus ada menteri utama. Iya, Bahkan sebelumnya sempat saya mendapat kabar bahwa ketua tim transisi nantinya akan diketuai oleh Erlangga Hartarto ya. Iya. Dari keinginan dari pihak Pak Prabowo ya. Tentu mungkin Pak Jokowi bisa punya keinginan yang lain. Tapi sebenarnya yang diperhatiin pasar tuh terutama Menteri Keuangannya siapa itu sih. Info gimana? Apalagi Mbak Uni kemarin baru ketemu Profesor Sudrajat Jiwandono kan, tim pakarnya Prabowo ya kan, kakak iparnya Prabowo. Kayaknya kalau dari daftar pendek yang beredar di Yang banyak tim, itu. yang mungkin yang paling bisa diterima pasar tuh Budi Sadikin kali ya. Budi Sadikin kayaknya akan Sadikin. tetap jadi Menteri Kesehatan. Enggak, Budi Sadikinnya pengen tetap di Menteri Kesehatan. Tapi kayaknya teman-temannya karena diantara calon-calon Menteri Keuangan yang lain yang dianggap bisa diterima pasar dan dianggap Menteri Keuangan tuh kan harus bisa bilang no sama Presiden. Nah dia dianggap yang paling mampu bisa bilang no secara demikian rupa sehingga bisa diterima. Oh ini ITB lagi dong akhirnya, rezim ekonomi Ya, UI jadi selesai dong. Ya, Kalau BGS. Dari nggak tahu. kubunya. Tapi soalnya kan dia memang ada di timnya Prabowo. Gini ya, Tim jadi Budi jadi Sadikin. memang Iya. problemnya di koalisi yang mendukung Prabowo ini kan apalagi ditambah dengan masuknya Demokrat kan jadi ada 9 partai ya, termasuk partai yang kecil-kecil ya. Jadi orang berpikir bahwa ini bagi-baginya ini lebih banyak ya.
meskipun mungkin yang partai-partai kecil mungkin nggak harus posisi menteri lah, bisa posisi-posisi yang lain ya. Beberapa posisi pasti diperebutkan ya, misalnya Menteri Keuangan, kemudian Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, apalagi Menteri Perdagangan, apalagi food estates menjadi program yang dan ya, ada rencana Menteri ini, Penerimaan Negara kan dibikin Kepala Badan Penerimaan Negara. Jadi yang saya dengar bahwa pengen bikin zakon kabinet karena mungkin filosofi dari ayahnya Pak Prabowo, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo juga lean to zakon kabinet ahli ya, kabinet ahli. Cuma faktanya itu kan semua orang janji pengen bikin zakon kabinet ahli, teknokrat, tetapi realitanya adalah harus mengakomodasi supaya urusan di parlemennya juga tidak kejaga-jaga ya kan. Kalau kita ngelihat dari kalkulasi misalnya per hari ini aja dengan mirip seperti periode pertama Presiden Jokowi, kira-kira 40-42% yang pendukung ya, yang mendukung. Kalau disiplin nih ya, kalau disiplin partai jumlah suara yang mendukung presiden jika nanti terpilih Prabowo. Artinya itu kalau disiplin, tapi ya semua orang juga berpikir Nasdem, PKB tidak punya history untuk berada di oposisi ya. Artinya mereka mungkin saja diakomodir, tetapi kali ini saya melihat bahwa partai-partai di 03 dan 01 kalau memang diajakin untuk bergabung, terutama oleh Pak Prabowo, karena dealnya dengan Pak Prabowo lah, udah bukan dengan Presiden Jokowi lagi, akan berakhir 20 Oktober, mereka akan menaikkan bargaining position. Dalam artian, misalnya bargaining position tertinggi apa? Oke, lo harus jadi presiden yang beneran. Jadi lo jangan ngedengerin orang lain, karena hak itu sebetulnya ada di hak prerogatif untuk penentuan kabinet itu ada di presiden, bukan kepada mantan presiden misalnya. Gitu loh. Tapi kan inside information mereka mengatakan Pak Jokowi minta pada Pak Prabowo untuk tidak melakukan deal dulu. Ya itu kan kalau sekarang menurut saya Pak Prabowo akan iya aja. Dia jadi sekarang menurut saya posisinya Pak Prabowo itu akan sopan aja. Karena bagaimanapun suka atau tidak suka Presiden Jokowi supporting sehingga dia bisa mendapatkan electoral efek yang lumayan. Tetapi apakah sesudah tanggal 20 Oktober presiden terpilih kalau itu nanti resminya adalah Prabowo kemudian akan mengakomodir atau seolah-olah bisa menjadi kayak semacam petugasnya Jokowi, saya sih enggak. Tapi tim transisi belum dibuat kan? Ya karena kan nunggu tanggal 20 Maret lah, kan tanggal 20 Maret terus apalagi sekarang ada hak angket segala macam ya. Tapi dengar juga kan bagaimana posisi anaknya Bang Ciil almarhum nih, Pandu. Karena kan dalam kampanye kemarin dia menduduki posisi yang sangat strategis ya. Kalau dia kan proksi. Kemarin ketemu ibunya mungkin bisa cerita. Dia manggil BHM. Kita nggak ngomongin, kita sorry ya, kita tuh kemarin nggak ngomongin orang per orang kayak begitulah.